Assalamualaikum Pak Fauzi. Waalaikumsalam, Bu. Baik Pak Fauzi, gimana kabarnya Pak Fauzi? Alhamdulillah luar biasa baik, Ibu. Selalu sehat ya Pak Fauzi ya? Ini, Ya, Alhamdulillah. Ini Pak, sebelum kita melakukan coaching hari ini karena saya mendengar jenengan sekarang akan melakukan coaching ya Pak. iya betul, Bu. Sebagai langkah awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini kepada Pak Fauzi ya. Iya, Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Nah, pada kegiatan ini panjenengan akan melakukan coaching. Jadi, nanti Pak Fauzi akan saya amati. iya, Bu. Pengamatan saya ini berdasarkan rubrik yang akan kita diskusikan. Apakah nanti sesuai tidak dengan alur Tirta atau belum? Siap, Bu, siap. Bagaimana coaching memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya, kemudian merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Iya, Dan jangan lupa Pak, disesuaikan ya dengan prinsip coachingnya, yaitu kemitraan atau proses kreatif dan memaksimalkan potensi. siap, Nah, Bu. sebelum Pak Fauzi melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak kepada panjenengan. Di antaranya, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan Pak Fauzi kembangkan pada coachingnya kali ini? Terima kasih, Bu. Kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama itu adalah present, yaitu kehadiran penuh. Kemudian juga mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu, Ibu. Ya, itu jawabannya ya Pak ya. Ya, Baik. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak. gitu. Kemudian ini ada pertanyaan yang kedua ini Pak, Iya, iya. untuk Pak Fauzi ya. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk diobservasi yaitu berkaitan dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Itu, Bu. Ya, 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 ya. Berarti di sini kompetensinya yaitu mendengarkan aktif ya Pak dan Ya, Bu. menyampaikan pertanyaan berbobot ya kepada coachingnya nantinya ya. Oke, terima kasih Pak. Sebagai pertanyaan yang terakhir Pak, Iya. indikator yang bagaimana yang akan diinginkan oleh Pak Fauzi dalam proses coaching kali ini Pak? Indikator yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya terima nanti adalah saya menginginkan nanti coach saya itu bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan. Kemudian dia mampu menemukan langkah-langkah baik dalam mengatasi masalah yang dihadapinya, Bu. Itu, Bu, yang indikator yang ingin saya sampaikan, ingin saya harapkan nanti dari proses coaching saya, Bu. Oh gitu ya Pak ya. Ya, Bu. Baiklah Pak, demikian dulu pra observasinya ya Pak. Kali ini Ya, silahkan Bapak bisa melakukan coachingnya bersama coachingnya. ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Pak Fauzi. Mari, Bu. Ya silahkan. Assalamualaikum Pak Fauzi. Waalaikumsalam, Bu Ita. Boleh saya meminta waktu jenengan sebentar? Boleh, boleh sekali. Monggo, monggo, monggo. Di sini apa kita ke ruang guru, Bu? Sepertinya enak di ruang guru, Pak. Jadi kita Oke, lebih konsen, Pak. mari kita ke ruang guru. Jenengan Oke. bagaimana kabar, Bu, hari ini? Alhamdulillah Pak Fauzi sehat. Tadi Alhamdulillah. saya habis ngajar ini kok mengajar itu saya kepikiran gitu. Ada yang ingin saya obrolkan kepada Pak Fauzi. Oh, gitu. Kalau boleh tahu sekilas tentang apa, Bu, yang ingin jenengan sampaikan? Ini Pak, saya ingin membicarakan tentang seputar pembelajaran di kelas saya, Pak. Oh, gitu. Oke, ayo. Silakan duduk dulu, silakan duduk. Terima kasih Pak Alhamdulillah. Fauzi. Ya, silakan duduk. Bagaimana, bagaimana, bagaimana?
Apa yang ingin Bu Ita bicarakan pada siang hari ini? Jadi gini Pak, sekarang tuh saya mau bicarakan tentang hasil belajar siswa saya di kelas tuh Pak rendah, motivasi mereka juga rendah. Sepertinya tuh motivasi dan juga semangat belajar di kelas saya itu terutama peserta didiknya tuh mulai menurun Pak Fauzi. Oh, Begitu, saya merasa seperti oh, itu. oh demikian sih Bu ya. Nggih, nggih. Kira-kira menurut Bu Ita, hambatan apa yang menyebabkan anak-anak mengalami hal seperti itu, Bu? Menurut saya itu yang menjadi hambatan sehingga motivasi mereka itu menjadi rendah tuh Pak. Mereka tuh seperti jenuh Pak ketika melaksanakan pembelajaran. Seperti mereka itu sudah mulai tidak mendengarkan saya secara aktif lagi. Saya seolah-olah terus ada beberapa, maksudnya mereka tuh bosen kalau hanya melihat-lihat apa membaca dari buku-buku yang ada Pak, dari sumber-sumber buku yang ada gitu Pak. Oh gitu ya. Ya, oke, oke, oke. Oke. Sekarang menurut Bu Ita, apa yang ingin Bu Ita harapkan dari kegiatan diskusi kita pagi hari ini? Yang saya harapkan Pak, saya nantinya bisa dapat ide dari Pak Fauzi, mungkin terkait saya nantinya bisa menemukan ide, terus juga saya punya sedikit gambaran bagaimana nantinya cara saya agar membangkitkan dan juga meningkatkan motivasi belajar siswa saya di kelas Pak, sehingga hasil belajarnya mereka tuh juga ikut meningkat gitu Pak Fauzi. Oh gitu Pak ya, berarti sudah punya ide. Bagus itu Bu. Kira-kira situasi di kelas Bu Ita saat ini bagaimana menurut jenengan Bu? Situasi di kelas saya itu, Pak, ketika saya mendengarkan itu, ketika saya mengajar itu siswa itu banyak yang kurang memperhatikan saya, Pak. Mereka tuh seolah-olah itu jenuh dengan apa yang saya sampaikan. Sangat sedikit siswa yang mau memperhatikan saya. Lebih banyak mereka berbicara dengan teman sebangkunya, bahkan melakukan hal-hal lain di luar pembelajaran, Pak. Gitu Bu ya. Wah, ini perlu kita bicarakan bersama-sama ini Bu. Iya, Kan Pak. sekarang menurut Bu Ita, kira-kira kenapa anak-anak itu bisa bertindak seperti itu, Bu? Menurut jenengan bagaimana kira-kira ini, Bu? Kalau menurut saya, anak-anak itu tidak mendengarkan itu karena mungkin ya, Pak ya, Ya, ya. mereka itu kurang tertarik dengan pembelajaran karena mungkin ya media pembelajaran yang saya gunakan kurang variatif, Pak. Dan Oh, sehingga mereka jenuh, Pak, dengan hanya menggunakan buku teks yang ada di kelas saya, Pak. Jadi seperti itu. oh gitu. Mungkin iya betul juga. Mungkin ada beberapa anak itu yang jenuh mungkin. Mereka hanya membaca dan sebagainya. Sekarang gini, menurut Bu Ita dari kejadian itu semua, situasi yang bagaimana yang Ibu harapkan nanti pada waktu kita melaksanakan pembelajaran di kelas? Situasi yang saya harapkan, Bapak, anak-anak itu bisa lebih fokus ketika saya menyampaikan materi. Mereka benar-benar antusias mendengarkan apa yang saya sampaikan ketika saya menyampaikan materi pelajaran, Bapak. Lebih fokuslah kepada saya ketika saya menyampaikan sehingga ketika mereka belajar tuh pada hari itu ada hasilnya gitu, Pak. Wah, harapan baik itu, Bu. Cita-cita baik itu. Iya, Karena Pak. biasanya memang kita tuh kepingin anak-anak itu bersemangat dan Iya, sebagainya. betul. Ketika belajar mereka antusias sekali. Iya, Sekarang Pak, betul. kira-kira menurut jenengan apa itu? Apa yang bisa Ibu lakukan agar harapan itu bisa terwujud? Bu? Menurut jenengan apa itu? Bu? Menurut saya, Pak, saya harus banyak belajar dan mencari ide-ide media pembelajaran yang baru dan juga inovatif, Pak, yang sekiranya menarik minat peserta didik saya untuk belajar, Pak, sehingga mereka itu benar-benar ketika ada pembelajaran tuh antusias sekali dan ingin sekali merindukan pembelajaran, Pak.
tidak seperti sekarang, Pak. Iya, Gitu, wah, Pak. oke, mantap itu Bu. Ya, jadi pada dasarnya ketika anak-anak rindu kan pembelajaran jadi semangat Bu ya. Iya, betul sekali, Pak. Itu yang Oke, benar-benar saya harapkan, Pak. oke. Sekarang gini, dari semua pernyataan Bu Ita tadi itu, agar anak-anak rindu, agar pembelajaran menarik di kelas dan sebagainya, adakah gagasan atau ide yang ingin Bu Ita Mm-mm. lakukan agar itu semua terwujud? Gagasan-gagasan yang atau ide agar semua itu terwujud ya Pak ya, Ya, saya ya. harus ini Pak, saya harus berkomitmen kepada diri saya untuk benar-benar karena saya merasa ini kelas saya tuh harus berubah menjadi kelas yang menyenangkan dan juga siswanya aktif. Saya harus berkomitmen untuk merubah mindset pembelajaran saya yang lama, Pak. Yang menurut saya memang saya sadari masih bersifat konvensional. Jadi saya harus lebih kreatif lagi, Pak. Jadi guru yang kreatif dan mungkin saya harus mempertimbangkan kebutuhan belajar peserta didik juga, Pak. Biar mereka lebih minat dan ketertarikannya lebih meningkat, Pak. Wah, mantap itu Bu. Jadi kalau kita kreatif pasti anak-anak tertarik. Kemudian Iya, kalau kita betul-betul kreatif ya. kita juga tahu kebutuhan anak-anak apa. Wah, mantap itu Bu. Sekarang Iya, Pak. kira-kira menurut Bu Ita apa yang harus jenengan siapkan ini? Apa yang harus jenengan siapkan agar ide dan gagasan jenengan tadi itu bisa dilakukan dengan baik? Yang harus saya siapkan, Bapak, saya harus banyak-banyak memperbaharui media pembelajaran. Ya. Saya harus banyak-banyak browsing, mencari literasi mengenai media-media pembelajaran yang cocok, Pak, untuk pembelajaran saya di kelas yang inovatif lah gitu, Pak, yang inovatif dan juga interaktif buat siswa saya, Pak, sehingga nanti pembelajaran saya itu nantinya bisa menyenangkan dan menarik peserta didik, Pak. Begitu, Pak. Sip, sip. Betul. Jadi mantap itu. Jadi kalau anak jenengan tertarik, otomatis pembelajarannya semangat kan gitu tadi itu ya. Nggih, betul, Pak. Terus menurut Bu Ita, Hmm. kriteria apa yang menurut jenengan itu mampu mendukung gagasan itu tadi menjadi hal yang terwujud? Menurut saya kriteria menurut saya itu ketika pertama peserta didik saya sudah lebih fokus, tertarik terhadap pembelajaran, saya tidak perlu lagi memberikan teguran-teguran agar mereka memperhatikan saya, mereka lebih antusias dan juga indikatornya hasil belajar mereka juga meningkat, Pak. Wah, sip itu bagus itu Bu. Jadi jenengan sudah sebetulnya sudah mempunyai pemikiran, mempunyai harapan dan rencana. Sekarang selain itu tadi, adakah hal lain yang ingin disampaikan terkait dengan ide dan gagasan itu? Terkait itu sepertinya saya rasa saya dari apa yang sudah kita bicarakan tadi saya sudah memiliki gambaran-gambaran banyak, Pak. Tidak ada lagi yang ingin saya tanyakan. Oke. Oke, siap. Ya. Sekarang begini, eh, kita mulai tadi sudah berbicara terkait dengan kelas jenengan. Sekarang kira-kira dari percakapan kita hari ini itu, apa yang akan Bu Ita lakukan dengan segera agar kelas yang Ibu harapkan tadi pada waktu pembelajaran itu sesuai dengan harapan Bu Ita itu sendiri? Yang harus segera saya lakukan, Pak, adalah melakukan perubahan pembelajaran saya. Yang dulu sifatnya konvensional harus saya rubah menjadi pembelajaran yang inovatif dan juga interaktif. Wah, Yang mantap itu. kedua, Hmm? yang kedua juga saya harus mulai merubah dengan mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, Pak. Wah, mantap itu Bu. Terkait dengan itu semua. Itu sudah ide yang bagus sekali. Itu bila dilaksanakan nanti anak-anak ini kayaknya ini betah di kelas. Iya, Selain Pak. itu, menurut Bu Ita, Nggih. adakah pihak-pihak lain yang bisa jenengan ajak untuk berkolaborasi untuk mengenai pembelajaran yang menarik di kelas ini, Bu? Tentu saja ada, Pak.
Pasti saya nantinya akan membutuhkan beberapa bantuan dari rekan-rekan guru di sekolah saya, mungkin dengan teman-teman saya yang mungkin lebih profesional di bidang IT. Nanti saya pasti akan membutuhkan bantuan-bantuan itu, Bapak. Dan Hmm. juga mungkin kalau di sela-sela pembelajaran yang interaktif itu, saya menerapkan seperti games-games, saya akan meminta bantuan rekan-rekan guru lainnya, Pak, dalam menerapkan itu, Pak. Seperti Oh, itu, siap, Pak. siap, siap. Mantap itu, Bu. Jadi memaksimalkan kolaborasi, Bu, ya. Iya, Pak. Nah, sekarang gini, kita sudah dari awal tadi berbicara banyak terkait dengan pembelajaran kita di kelas, rencana kita di kelas. Sekarang menurut jenengan, apa yang dapat disimpulkan dari percakapan kita dari awal sampai saat ini, Bu? Yang dapat saya simpulkan, Bapak, yang pertama, eh, untuk mewujudkan pembelajaran yang eh, bersesuai dengan apa yang peserta didik sukai, merubah mindset peserta didik harus dari saya dulu sebagai gurunya, Pak. Kalau saya kepengen peserta didik saya motivasinya meningkat, berarti tuh harus saya sebagai guru yang merubah pembelajaran dulu, Pak. Jadi saya harus menerapkan ide-ide yang inovatif dan juga menarik, menerapkan pembelajaran yang interaktif, dan juga memenuhi kebutuhan belajar dari peserta didik, Pak. Wah, sip itu, Bu. Mantap sekali itu, Bu Ita. Mantap Oke. sekali. Oke, saya tunggu ya kabar baiknya terkait dengan hasil percakapan pada hari ini. Nggih, Pak Fauzi, terima kasih banyak. Saya akhirnya memiliki gambaran nih, Pak, apa yang harus saya lakukan setelah melakukan percakapan ini, Pak. Ya, betul, 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 betul. Ya. Oke, Nggih, Pak. itu bel sudah berbunyi. Eh, Nggih, Pak. Mari kita siap-siap ke kelas. Nggih, nggih. Saya pamit dulu ya, Pak. Kembali ke kelas. Terima kasih Pak Ya, Fauzi sudah mau memberikan waktunya dan sama-sama, mendengarkan sharing saya, Pak. sama-sama, Nggih. Bu Ita. Sama-sama, Bu Ita. Nggih, Mari. nggih. Nggih. Terima kasih Pak Fauzi. Mari. Ya, Baik Pak Fauzi, ya, Bu. barusan gimana Pak Fauzi? Barusan Pak Fauzi sudah melakukan proses coaching bersama Bu Itah ya. Ya, Bu. Ya, saya mengamati Pak Fauzi sudah melakukan proses coaching bersama Bu Ita. Apakah proses coachingnya berjalan dengan lancar, Pak? Menurut saya tadi pada waktu pelaksanaan sudah berjalan dengan lancar, Bu. Jadi saya Alhamdulillah. sudah mampu mengembangkan apa yang menjadi hal yang dibicarakan oleh guru saya, guru kita tadi, teman kita tadi, Bu. Jadi saya alhamdulillah sudah berhasil membantu beliau untuk menemukan pemecahan dari apa yang menjadi keresahannya. Itu, Ibu. Ya, ya, ya. Terima kasih Pak Fauzi. Pak Fauzi sudah melakukan hal itu. Nah, setelah kegiatan tadi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak. Iya, Bu. Monggo. Apa saja yang sudah didapatkan pada saat Pak Fauzi pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkannya, Pak? Yang pertama tadi saya sudah mencoba menerapkan percakapan dengan menggunakan alur tirta, Bu. Jadi saya Ya, mengajak beliaunya, saya ngajak Bu Ita itu menentukan apa tujuan pembicaraan yang dilakukan, kemudian kita bersama-sama melakukan identifikasi, terus bisa mampu menentukan rencana aksi yang ingin beliau lakukan, sehingga beliau itu mampu menemukan solusi dari apa yang menjadi keresahannya. Jadi seperti itu, Bu. ya, ya, ya. Tadi juga saya lihat Pak, ketika Pak Fauzi melakukan percakapan dengan Bu Ita, di situ Bu Ita rasanya seperti plong, bisa Iya, mengutarakan permasalahan-permasalahannya kepada panjenengan. iya, Bu. Iya, Ya, iya, baik Pak, atas proses coachingnya tadi. iya, Menurut hasil catatan saya, iya, saat Bu. panjenengan melakukan proses coaching, panjenengan sudah melakukan proses coaching dengan baik dan luar biasa. Iya, makasih. Karena di sini saya
melakukan pengamatan juga sudah menggunakan alur tirta. Dan Pak Fauzi sudah berhasil dalam melakukan proses kucing. Di situ Pak Fauzi sudah Terima kasih, Bu. hadir seutuhnya, kemudian mendengarkan dengan baik apa yang dihadapi oleh si kuci tadi. Kemudian saat proses kucing juga fokus dengan kuci Pak Fauzi tadi. Kemudian sudah present, hadir penuh. Kemudian sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada saat proses kucing tadi, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, ini gini Pak, ada yang ingin saya tanyakan ke Pak Fauzi terkait proses kucing ini ya. Ya. Ini sebagai pertanyaan yang kedua. Kompetensi apa yang nantinya ingin dikembangkan saat proses kucing, Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ketika nanti saya melakukan proses coaching lagi itu, saya ingin mengembangkan kemampuan saya itu pada hal mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Jadi saya Iya, kepikir iya. itu pertanyaan saya ini berbobot sehingga saya mampu membuat coach saya itu menemukan solusi-solusi sendiri dengan arah-arah pertanyaan saya, dengan arah-arah pertanyaan bobot saya itu sehingga beliau cepat menemukan titik temu apa yang menjadi keresahannya. Jadi itu, Ibu. Iya, iya. Baik. Berarti di sini akan ada peningkatan ya Pak, Bapak melakukan pertanyaan-pertanyaan nantinya ya ketika Bapak melakukan proses coaching untuk yang selanjutnya. Gitu ya Pak ya? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah Pak. Semoga nanti ketika panjenengan melakukan proses coaching yang selanjutnya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Amin, amin. Kemudian apa yang kita lakukan akan memberikan manfaat bagi sesama. Ya, siap. Baik Pak, ini Ye. saya akhiri ya Pak ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama Pak Fauzi.